S3, Perang Dingin. Bayangan di malam itu terus mengganggu. Kejadian itu sudah lewat 2 hari, tapi masih sangat lekat di kepala Kamisa. Bagaimana kejadian itu berlangsung, saat Raven melancarkan aksinya, memamerkan betapa perkasanya ia melakukan semuanya, dan semuanya terekam jelas di dalam otak sehingga mengganggu hari-hari Kamisa belakangan ini. Apa orang-orang memperhatikan bagaimana cara aku berjalan? Apa mereka akan tahu kalau aku baru saja menjalani malam pertama dengan suamiku? Kenapa orang-orang seolah menatap aneh kepadaku? Pikiran Kamisa juga menjadi kacau. Saat berjalan menuju ke kelas, Kamisa merasa orang-orang memandanginya dengan tatapan mata yang aneh sehingga ia berpikir yang tidak-tidak. Padahal mereka senang melihat Kamisa karena Kamisa adalah salah satu maba yang paling mencuri perhatian. Tapi tak ada lagi seorang pun yang berani mengusik Kamisa berkat pengawalan galaksi. Gala selalu memasang matanya baik-baik pada siapapun yang hendak mengganggu. Gala benar-benar berperan sebagai bodyguard bayangan bagi Kamisa. Gala tidak mengawal secara langsung, tapi seluruh kampus tahu kalau Kamisa sangat dilindungi oleh Gala. Sejak kejadian malam itu, hubungan Kamisa dan Raven malah terasa dingin dan canggung. Raven selalu berusaha bersikap biasa-biasa saja, tapi Kamisalah yang bersikap tidak seperti biasanya. Tapi walau begitu, Kamisa selalu menyempatkan diri untuk menjalankan tugas sebagai seorang istri yang mengerjakan pekerjaan rumah termasuk memasak menyiapkan makanan untuk Raven. Ini apa? Kok enak banget? Raven bersuara membuka topik obrolan. Ayam goreng bawang, syukurlah kalau enak. Jawab Kamisa. Biasanya kalau ditanya lalu dipuji seperti itu, Kamisa akan menukas dengan sikap dan gestur yang centil. Tapi kali ini tidak lagi. Ospeknya udah selesai kan? Udah? Gak ada yang macam-macam sama kamu, kan? Gak ada? Lama-lama Raven jadi semakin tidak nyaman. Raven tahu kalau malam pertama itu adalah sesuatu yang masih sangat tabu bagi Kamisa. Terbesit rasa bersalah, tapi kemudian dia membelah didi. Kenapa harus feeling guilty? Kami kan menikah? Apalagi yang mungkin membatasi kami? Itulah pembelaan Raven di dalam hatinya. Mau sampai kapan kamu kayak gini? Udah berhari-hari kamu bersikap dingin ke kakak. Apa masalahnya masih yang waktu itu? Sampai kapan mau kayak gini? Raven mulai belak-belakan menuntut sikap yang biasa pada Kamisa. Kamisa diam saja, dia bingung harus bagaimana. Terus, kalau misalnya malam ini kakak mau lagi, kamu akan menolak? Pertanyaan yang diajukan kali ini membuat Kamisa sedikit membeliakan mata lalu menatap pada Raven. Apa? Lagi? Kita kehilangan momen. Harusnya malam itu jadi malam yang indah yang akan selalu kita kenang selamanya. Tapi kamu nganggap seolah-olah itu adalah bencana. Raven marah. Dia menyudahi makan malamnya dan beranjak meninggalkan Kamisa. Kini gantian, Kamisalah yang merasa bersalah. Harusnya ia tak bersikap seperti ini sehingga membuat Raven merasa sangat jengah. Kamisa membiarkan Raven marah. Dia juga segera membereskan meja makan dan setelah itu pergi tidur ke kamarnya. Sepanjang malam yang diingat hanya seputaran Raven dan aksinya di malam itu. Tak bisa ditolak masuk ke dalam otak begitu saja. Padahal Raven sudah mulai masuk ke babak penting dalam kompetisi, tapi situasi di rumah tangga sedang tidak baik-baik saja. Untuk menetralkan perasaannya yang terasa tak menentu karena sedang perang dingin dengan Raven, Kamisa pun memutuskan untuk pergi keluar. Tok-tok, Kamisa mengetuk pintu kamar Raven. Aku mau keluar. Aku mau udah siapin sarapan. Aku mau mampir ke laundry dan setelah itu mau ke rumah Nek Rinjani. Seru Kamisa dan dia tak menunggu Raven membalas. Kamisa segera pergi. Dia memang sudah menyiapkan sarapan lengkap di meja makan, dengan begitu dia bisa pergi dengan tenang. Kamisa memutuskan untuk pergi dengan sepeda motornya. Sesekali ia melirik ke dalam rumah dan masih saja meninggalkan rumah dalam keadaan merasa bersalah. Kamisa hanya tidak tahu saja kalau saat ini Raven diam-diam memperhatikan dari dalam rumah. Udah sarapan belum?
tadi pagi nenek masak banyak, mau makan sekarang? Ayo nenek siapin. Sambut Rinjani saat Khamisa datang. Sarapan udah, Nek. Mica kangen banget sama masakan nenek Rin, jadi nunggu makan siang aja deh. Oke deh, nanti nenek masak lagi yang spesial. Kebetulan nenek lagi sendirian. Kek Julian kemana, Nek? Lagi reuni sama rekan satu klubnya dulu, sekalian mau nonton laga cucu sore ini. Ya begitulah. Kok, Nek Rin gak ikut? Gak ah, nanti nenek sendirian, gak ada teman nenek-neneknya. Khamisa hanya tersenyum mendengar ucapan-ucapan Rinjani. Kok kamu kesini sendiri? Naik motor pula, Raf nggak anterin? Kak Raf kan mau persiapan tanding sore ini, jadi Mica biarin Kak Raf istirahat aja. Khamisa memberikan alasan yang masuk akal sehingga tak membuat Rinjani mencurigai apapun. Rinjani mengajak Khamisa untuk duduk di ruang santai. Kebetulan televisi sedang menyala dan sedang ada di saluran olahraga. Saat keduanya duduk, sedang ada berita tentang segmen basket dan sosok Ravendra tersorot. Kebetulan banget ya, pas nonton, pas Raf yang diliput. Lihatlah, Mica, gagah banget kan cucu nenek? Hei, kata Rinjani dengan bangga. Gagah? Ya, gagah sekali. Tapi kegagahannya membuat perasaan tak menentu. Raf nggak pernah macam-macam ke kamu kan? Atau di belakang kamu? Tanya Rinjani. Pertanyaannya memang umum, tapi Khamisa merasa tersentil karena sesungguhnya Waven sudah apa-apakan Khamisa. Tapi itu terlalu personal untuk jadi bahan curhatan. Mica! Iya, Nek. Enggak kok, Kak Raf nggak pernah macam-macam. Tukas Khamisa setelah disadarkan. Tapi nenek yakin sih, Raf nggak akan mungkin berani berbuat yang nggak baik di luar haknya. Dia menyayangi kamu sebagai istri dan juga sebagai adik. Percayalah, dia itu titisan kayak Julian dan ayahnya, Alve Andra. Keduanya adalah figur pria setia, begitu juga dengan Raf. Khamisa mengangguk yakin, soal kesetiaan, Khamisa pun percaya kalau Waven akan mewarisi gen sikap setia dari sang kakek dan sang ayah. Gruung. Baru juga duduk 5 menit, Khamisa merasakan kehadiran Waven. Suara deru mesin motor Waven terdengar di halaman rumah. Apa benar itu Waven? Apa dia datang untuk menyusul Khamisa? Loh, itu Raf ya? Kata Rinjani lalu memeriksa siapa yang datang lewat dinding kaca, itu memang Waven. Iya, Raf pasti nyusulin kamu loh. Kata Rinjani begitu antusias lalu ia beranjak untuk menyambut kedatangan Waven. Nenek sambut dulu Raf di depan ya. Iya, Nek. Khamisa tak terlalu semangat dengan kedatangan Waven ini semua karena hubungan di antara keduanya sedang sangat dingin dan hambar. Tapi, sampai kapan ini semua akan berlangsung? Di perjalanan, Anesha membawa 2 pinguin kecilnya menuju ke rumah Rinjani. Romero dan Baby Iris duduk aman di seat belakang, sementara ia menyetir sendiri. Saat memasuki halaman rumah Rinjani. Kok ada motornya Kak Raf sama Kak Mica? Wah, kebetulan dong. Kata Anesha tampak senang. Asik. Aku mau main sama Kak Raf. Nah, kamu bisa main sama Kak Raf dan kamu Nona Iris. Kamu sama Nenek Rin ya. Mami bisa pergi nyalon dengan tenang. Oke bebe, I'll be right back, oke? Dengan penuh semangat, Anesha turun dari mobil lalu memangku Baby Iris setelah dilepaskan dari seat khususnya. Tak lupa Anesha juga membukakan safety belt Romero, lalu ia menuntun Romero sementara tangan satunya memangku Baby Iris. Cucu-cucu nenek, wah, senang banget nenek kedatangan 4 cucu kesayangan nenek hari ini. Rinjani melakukan penyambutan 3 kali hari ini. 3 kali pula ia merasa bahagia atas kedatangan mereka semua. Raf, Mica, Tante titip Romero sebentar ya. Kurang dari 1 jam kok, oke? Pinta Anesha. Khamisa melirik ke arah Waven, apa mungkin bisa kompak bersama-sama menjaga Romero dalam keadaan perang dingin seperti ini?